Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ngeri-ngeri sedap ya, ternyata sudah menemukan titik temu ini. DPR RI sudah menyatakan Kemenak ya bersalah. Penjarakan Yakul dan makzulkan Jokowi. Wah, ngeri-ngeri sedap ini. Ini gimana begitu konsepnya? Artinya apa? Artinya kalau sudah menemukan bersalah begitu kan, ada temuan yang kemudian mereka ya bisa menjerat orang. Artinya apa? Ada bukti lah ya, ada alat bukti untuk menjerat orang. Tapi kalau masuk penjara atau tidak begitu, karena di DPR ini kan sudah selesai sebenarnya ya rapat DPR-nya. Maka kemudian kalau rapat DPR-nya sudah selesai, DPR itu harus menyerahkan kepada pihak yang berwenang ya untuk melanjutkan dan menindaklanjuti bagaimana proses itu. Ini panjang, prosesnya panjang, tidak secepat itu ya. Kalau mereka bersalah, ada nuansa-nuansa bukti yang konkret begitu kan untuk bisa mentersangkakan orang. Ya setidaknya kan dua alat bukti ya. Itu satu. Yang kedua adalah pemakzulan seorang Jokowi. Pemakzulan seorang Jokowi sebentar lagi kan sudah mau lengser 20 Oktober ini. Ya mending tidak makzulkan Jokowi lagi, mending seret Jokowi kepada pengadilan. Kan begitu setidaknya begitu. Saya kira masyarakat sudah paham lah bagaimana gerak-gerik dari seorang Jokowi. Bisa ketar-ketir. Coba kita baca dari komentar-komentar dari netizen ya, banyak sekali yang pro dan kontra. Said Akil Hussein Al-Munawar, apa maksudnya ya? Surya Dharma Ali. Oh ya. Said Akil Hussein Al-Munawar, Surya Dharma Ali, ya, dua menteri agama yang tidak paham halal haram akhirnya jadi penghuni suka miskin. Akankah Yakul, ya? Akankah menak Yakut berikutnya? Kita tunggu saja. Kalau ada dua alat bukti bukan tidak mungkin memainkan peran seperti itu. Politik balas budi, ya, Yakul dari kalangan NU menangkan Jokowi di Pilpres 5 tahun lalu dan didapat jabatan dari Mulyono. Dia serahkan, ya. Ini komentar dari netizen. Unsur korupsi dan penggelapan dana haji apakah sudah terbukti? Arab Saudi sudah mencium gelagat Yakul. Presiden Jokowi diprediksi masuk bui. Nah, kita lihat saja. Kalau hanya kita melihat dengan asumsi-asumsi yang ada, ya persoalan-persoalan dulu begitu bagaimana Surya Dharma Ali di situ kan sudah ditemukan juga dari DPR sebenarnya. Maka kemudian hal-hal kayak beginian harus ada dua alat bukti yang cukup bisa mentersangkakan orang. Ya si menak itu bisa jadi ditersangkakan kalau ada alat bukti. Kalau memang tidak ada alat bukti tidak bisa mereka. Misalnya soal korupsi yang ada ya. Apakah ada kerugian negara yang kemudian dilakukan oleh Kemenak Yakut ini? Ya, kalau ada kerugian negara, maka PPATK atau KPK bergerak menelusuri itu kalau ada kerugian negara. Tapi untuk saat ini, apa yang kemudian disampaikan di berbagai media tidak ada kerugian negara. Cuma ada peralihan dari dari kota haji yang kemudian mandiri ya menjadi plus di situ. Artinya kota haji ya yang mandiri di situ buat buat yang kemudian puluhan tahun tidak berangkat ada jatah dari Arab Saudi kalau nggak salah sampai 20.000 ya, 20.000 ya. Apakah ini dibagikan ke haji plus berapa? Nah ini yang kemudian ditelusuri, ada indikasi yang kemudian tidak disalurkan semua ke pihak orang-orang kepada haji mandiri ini ya. Sebagian mereka disalurkan kepada haji plus kabarnya. Artinya apa? Artinya kan ini kesalahan bukan kesalahan kerugian negara, tapi kesalahan dari sistem administrasi. Nah, kesalahan administrasi itu tidak bisa dijadikan sebagai orang tersangka karena kita melihat tidak ada kerugian negara. Tapi kita ingat bahwa dari peralihan kota haji mandiri ini ke haji plus, apakah ada kerugian di situ? Nah, ini ada yang mengatakan ada kerugian besar begitu, ada yang kemudian tidak. Nah, kerugian besar ini dibuktikan dengan adanya PPATK yang kemudian diaudit ya, KPK harus mengaudit itu juga salah satunya, baru kita menemukan kerugian negara. Karena DPR itu tupoksinya adalah
menelusuri ini semua. Dan sekarang DPR kan sudah selesai. Artinya apa? Artinya dipasrahkan kepada pihak-pihak yang berwenang. Ya, kalau pihak-pihak yang berwenang di situ adalah tidak bisa menjalankan tugas itu, maka yang jelas Kemenak tidak bisa dipenjarakan. Ya, karena bukti itu tidak dilanjutkan. Nah, inilah yang kemudian pandangan masyarakat tidak hanya terkait dengan kota haji begitu, tapi soal masalah kerugian-kerugian negara. Ini Kejaksaan atau KPK tinggal menindaklanjuti rekomendasi Pansus Haji 2024 untuk memproses secara hukum para pelaku yang terlibat dan menyita hasil penggelapan untuk negara. Betul. Makanya Kejaksaan, KPK, penegak di situ begitu kan, untuk mencari apakah ada kerugian negara atau tidak. Maka ini harus diproses secara hukum. Segera dong ya diborgol dan dipakai rompi oren. Wah, komentar netizen ngeri-ngeri sedap ya. Banyak orang yang berharap di situ harus menemukan titik temu ini. Sampai kapanpun kalau tidak menemukan titik temu ini nggak bisa. Ya, si Menak Yakut ya tidak bisa jadikan tersangka. Tapi banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu kan. Ini coba kita baca. DPR RI sudah menyatakan Kemenak bersalah, penjarakan Yakut dan manzulkan Jokowi ya. Saya kira kalau makzulkan Jokowi kan sudah makzulkan Jokowi, sudah sebentar lagi Jokowi mau lengser. Penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan haji oleh Kementerian Agama bukan lagi sekedar persoalan administratif. Nah, kita lihat saja. Ini bagus ya. Berdasarkan hasil temuan DPR RI, pelanggaran ini sudah masuk ke dalam kategori resmi dan politikus senior seperti Nusron Wahid dengan tegas menyatakan bahwa Kemenak telah melanggar aturan. Ini adalah pelanggaran yang seharusnya yang serius dan tidak bisa hanya berhenti pada sekedar kritik atau perbaikan prosedur. Kita berbicara soal pelanggaran yang memiliki konsekuensi hukum. Banyak orang mungkin bertanya-tanya, apa artinya resmi? Jawabannya cukup sederhana. Dalam ranah politik, ketika parlemen melalui mekanisme resmi memutuskan bahwa sebuah institusi seperti Kemenak melanggar aturan, itu tidak lagi sekedar opini atau isu yang dibahas secara akademisi. Ini adalah fakta hukum dan politik pelanggaran tersebut harus ditindaklanjuti ke ranah hukum dan hal ini memberi dasar kuat dari penegak hukum. Iya, baik dari Kejaksaan atau KPK. Kita lihat saja. Artinya apa? Artinya analisis saya begini, saya tidak mendukung siapa-siapa, tapi cuma kami memberikan narasi begini, bahwa semua orang itu kalau kita lihat begitu kan ya, hasil keputusan dari DPR kalau toh pada hakikatnya adalah pelanggaran, maka pelanggaran di situ adalah kalau ini adalah pelanggaran hukum atas wewenang mereka, maka di situ yang dilakukan dan diputuskan oleh DPR, maka ini kan ada pelanggaran administratif ya. Jelas di situ ada pelanggaran administratif. Kalau ada pelanggaran administratif mungkin iya. Tapi kalau yang namanya kerugian, ya yang namanya kerugian negara bukan lagi masuk kepada pelanggaran hukum, tetapi masuk pada ranah di mana orang-orang itu ya seperti siapapun begitu bisa saja langsung ke KPK. Artinya apa? Artinya KPK harus menyelidiki kerugian negaranya. Karena kita melihat dari pelanggaran hukum itu di situ adalah ya masalah administratif. Tapi kalau masalah yang saya katakan tadi, yang masalah ada kerugian negara, maka jelas rekomendasi dari DPR itu seharusnya ke KPK, audit begitu kan, Kejaksaan untuk mengaudit hal itu. Kalau ada temuan kerugian negara, baru itu jadi tersangka. Tapi kalau hanya pelanggaran hukum adalah pelanggaran wewenang administratif, saya kira tidak bisa. Karena apa? Karena kita lihat saja pelanggaran administratif di situ bertentangan dengan undang-undang yang kemudian dilakukan oleh Kemenak. Artinya apa? Kemenak sendiri punya undang-undang. Nah, inilah undang-undang itu tidak bisa dicampur adukan ya, undang-undang Kemenak dengan apa yang kemudian ditelusuri oleh DPR. Nah, saya kira persoalan-persoalan inilah yang kemudian masyarakat masih belum paham sebenarnya. Dalam artian bahwa kalau ada pelanggaran, ya seharusnya pelanggaran apa? Kalau memang ada kerugian negara, baru ada rekomendasi di situ adalah harus diusut, ya harus diaudit. Itu bagus begitu kan. Artinya ini yang kemudian menjadi cikal bakal siapapun orangnya, ya kita harus diproses secara hukum.
Coba kita baca lagi. Kemenak yang seharusnya menjadi lembaga yang paling dipercaya di dalam mengelola urusan haji, malah terjebak dalam praktek-praktek yang melanggar hukum. Dana haji yang seharusnya dikelola secara transparan dan jujur menjadi sumber ketidakberesan yang merugikan masyarakat. Ini mungkin hanya soal uang, tapi soal kepercayaan disalahgunakan. Kepercayaan publik yang selama ini diberikan kepada Kemenang ya telah runtuh. Nah, ini bagus. Artinya apa? Artinya ini kan masalah konsekuensi administratif, masalah konsekuensi kepada orang, masalah praktek-praktek bagaimana untuk mengelola keuangan secara transparansi. Itu bagus rekomendasinya. Artinya apa? Artinya bukan jadi tersangka. Artinya ada perbaikan kepada Kemenak, kan begitu logikanya. Artinya ini bisa saja jadi tersangka. Kenapa? Karena dengan adanya temuan-temuan seperti itu, ya makanya ini segera mungkin, bukan tidak mungkin si Yakut Menak Yakut di situ menjadi tersangka kalau ada temuan-temuan seperti itu. Maka kita lihat saja lebih dari itu, bukan hanya soal individu Kemenak ya, tetapi soal tanggung jawab level tertinggi sebagai presiden. Jokowi memegang tanggung jawab paling besar ya atas kinerja kementeriannya. Dalam sebuah sistem pemerintahan seorang presiden tidak bisa terlepas dari tanggung jawab ya apa yang kemudian terjadi. Iya. Tidak hanya Kemenang begitu, seorang Jokowi juga sama begitu. Harus diadili mereka, harus juga begitu kan ya. Ya makanya ini tanggung jawab seorang Jokowi juga untuk menindaklanjuti bagaimana ya soal-soal pansus haji ini, soal dana haji ini begitu. Saya kira ini harus benar-benar benar-benar ditelusuri masalah soal-soal kayak begituan begitu ya. Apalagi ada pemakzulan seorang Jokowi begitu. Ya konsekuensinya adalah impeachment ya atau pemakzulan adalah langkah yang salah satu konstitusional yang terbukti ya ada pelanggaran-pelanggaran secara impeachment di situ ya. Makanya kalau kita impeachmentnya adalah melanggar secara hukum, maka itu seharusnya kan tanggung jawab sebagai seorang presiden karena tidak ada visi dan misi yang kemudian dilakukan oleh seorang kementerian, tetapi semuanya kepada presiden. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast saya ini, jangan lupa di subscribe.